Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan melanjutkan untuk mereaction animasi Potun. Ya, gue kangen sama Bang Pot dan Monyet dan Saipul nih. Kira-kira seperti apa kekocakannya pada kali ini bre ya, pada kesempatan kali ini. Dan semoga nggak bikin gemes ataupun gitu gregetan ya bre ya. Oke bre, nggak perlu lama-lama lagi. Siapkan cemilan kalian kalau ada, kalau nggak ada oke, langsung aja kita ke channel animasi Potun. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel animasi Potun. Seperti biasa bre, sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton. Oke, kalau nggak mau jangan dipaksain ya bre ya. Dan kalau nggak suka dengan animasi tertentu, please deh jangan komentar negatif dengan animasi tersebut ya. Kalau saya dikomentari oke, saya dijelek-jelekin oke, nggak masalah bre, tapi jangan animasinya ya. Dan langsung aja kita ke channel kita play. 1, 2, 3, 4. Oke, Oke, lomba desa kali ini adalah masak-memasak. Grupnya ada 3, keluarga Pot, keluarga Junik, dan keluarga kakek Robert. Hadiahnya apa Pak RT? Hadiahnya dapat cium dari saya. Ini najis banget ikutan. Bubar. Hadiah biasanya itu sembako lah, atau mungkin sepeda lah gitu ya, atau perlengkapan masak lah. Ini minta dapat cium dari Pak RT ya, gua juga ogah. Bubar. Enggak. Saya bercanda. Ya elah, warga gitu amat sih nggak mau dicium RT. Jangankan warga, istri lu sendiri aja nggak mau lu cium. Sampai segitunya. Ya masa sih istrinya ya pasti mau lah Pot. Masa istrinya nggak mau, terus buat apa nikah gitu loh. Grup yang menang nanti bakal naik panggung ditonton semua warga dan juga mendapatkan hadiah 1 juta. Dipotong pajak berapa? 800.000. Lumayan aja deh sendiri. Bubar. Pajaknya banyak bener ya, capeknya nggak seberapa, pajaknya banyak bener gitu. Bubar. Bercanda saya, bercanda. Nggak ada pajak-pajakan. Itu 1 juta bersih kalian dapatkan. Tadi saya bilang pajak 800.000 itu sebenarnya buat masuk kantong saya. Tuh, punya RT gini nih, nggak sembuh-sembuh. Gimana kalau lombanya ganti lomba bakar RT? Setuju nggak Pak RT? Setuju. Ya mana mungkin saya setuju. Warga gemblung. Setuju nggak RT gemblung? Dikit-dikit anggaran warga ditilep. Nah, dikit. Kan. Dikit demi sedikit lama-lama jadi perumahan elit. Bener banget. Sini duitnya saya aja yang pegang. Mau buat CO skincare nih. Kagak. Rani aja yang pegang udah. No, setuju tuh. Oke, ini duit udah dipegang Rani ya. Berarti lombanya deal. Aduh. Tapi gua feeling gua gak enak. Masakan keluarga Pot, Junik, kakek Robert. Deal. Oke. Ini biasanya masak begini jagonya. Kan dia emang jago bang. Namanya juga jago ya pasti jago. Ayam jago. Masa jago nggak jago? Maksudku ngomong jago itu bukan jago yang bunyi jago kayak jago-jago lain pagi-pagi. Maksudku jago itu ya jago. Diam! Ini mau masak apa mau bahas jago? Masak! Ya udah ayo mulai. Waktunya cuma 1 jam. Nah, aku mau ngambil cabai dan bawang merah. Yo, Jun, garam. Siap mak. Oke. Habis itu lu rendam kentang. Oke, Mak. Nenek butuh apa? Kakek ulegin sambal terasi ya? Iya. Habis itu ngapain, Nek? Cuciin sayur terus potong kecil-kecil bawa sini. Siap. Lu tahu nggak kemarin Patrick pinjam sempak Squidward gak dibalikin? Yang lain siap-siap sibuk masak, mereka malah gerumpi nih. Aduh. Saan pinjam iya, judulnya kerja kelompok satu kerja yang lain gerumpi. Niatnya emang ngemaling tapi bilangnya pinjam. Aduh, aku lupa ambil kecap. Di kulkas ada. Siapa aja, tolong ambilin dong. Aku kemarin ketemu pengemis pakai ember. Lu apain? Kasihan, wong duitku lagi banyak. Ya aku kasih 50 ribuan ke ember. Terus aku ambil 20 ribuan 2, 10 ribuan 1. Itu lu namanya nukar. Aku ambil 50 ribuan 2, 10 ribuan 1. Aduh. Kecap di mana? Di kulkas. Nggak ada yang motongin sayur nih. Gue kemarin naik kereta ketemu ibu-ibu minta tukeran kursi. Nggak ada. Jahat banget gak dibantuin nih. Ada yang cetekin nasi. Kau tahu bang, aku kemarin digigitin nyamuk gara-gara ikut Bang Pot anterin pipi food. Nggak ada yang nyiapin piring saji. Di kulkas ada. Dia nanya piring, bukan kecap. Di rak piring ada belang. Tahu nggak kemarin game Upin Ipin kena drama? Aku lihat tuh
Wow, ini diungkit. Streaming kena copyright. Udah jadi. Ayo, bawa ke juri. Pas sudah jadi main datang aja lu. Main Setelah bawa DJP aja. juri dari 3 kelompok peserta ini, masakan pemenangnya adalah Siapa yang menang? kelompok Pot. Yeay! Wih, gila keren Pot. Pemenangnya adalah Pot Monyet Saipul. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tapi yang kerja keras cuma si Belang. Lu bacot doang. Sawadikap. Itu aku yang buat. Kok nama aku nggak disebut? Gak nyangka Pot Monyet Saipul bisa masak enak. Puji kami. Haus pujian. Aku yang capek sendiri. Kalian yang seremoni. Pot, Grup yang menang ini akan Pot tumben jahat gini. ditandingkan lagi dengan grup desa tetangga sebagai perwakilan RT kita. Habis nggak lu? Ayo. Bilang, lu masak lagi ya besok. Waduh, aku nggak mau ikut lagi. Kapok rawe. Bagaimana jahat banget. Yang namanya kerja sama tim itu semuanya kerja ya. Walaupun misalnya ada yang nggak bisa bantu secara pemikiran ya, paling nggak bantu secara tenaga kan bisa ya. Ada yang nggak bisa apa-apa tapi kan ada bisa bantu tenaga. Jangan kayak Pot Monyet sama Saipul. Kasihan si Belang nih bre. Ayo next video selanjutnya. Nah bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Tadi gue lupa sebutin judul. Ini judulnya rebutan kotak snack. Kotak makanan gitu ya. Oke, kita like terlebih dahulu dan langsung aja kita play. 1, 2, 3, 4. Oke, lu jontor. Oh, sama si Rani tuh. Snack ambil sendiri. Oh, tinggal satu ya. Oke. Malah ngambil tasnya, Net. Lu malah ngambil tasnya. Ya mau gimana lagi? Kotak pastelnya tinggal satu. Daripada nggak kebagian jajan, mending aku beli sendiri pakai uangmu. Balikin tas gue. Ini dompetnya. Buat lo aja, buat lo. Ambil. Lu kok bisa? Zik, duit jajan. Jangan kosong. Isinya laler doang. Pantesan dikasih, orang gak ada isinya. Ada tuh lalat buat apaan? Kan bisa lu cemilin pas lapar. Wah iya. Lalat, gimana kamu? Hei, berhenti kau perawan tua. Lalatnya udah jauh. Perawan tua dibawa-bawa. Berikan kotak pastelnya padaku. Gue yang dapetin duluan kotaknya. Berarti ini punya gue. Selagi janur kuning belum melengkung, ini masih milik bersama. Gue udah sabar-sabar mantengin ini kotak dari acara mulai tadi. Aku udah mantengin sejak kotaknya baru turun dari pickup tadi. Udahlah Nyet, relain aja. Lu kan datangnya belakangan. Mungkin di pertemuan berikutnya lu bisa lebih beruntung buat dapetin kotak snacknya lagi. Oh enak aja. I'm sorry cekewir-kiwir. Aku udah janji sama Saipul hari ini bakal bawa pulang kotak snack. Alah, akal-akalanmu aja ngarang cerita biar gue ngalah kan Nyet. Enggak Ran, ini serius. Bayangin aja mereka udah seneng-seneng nunggu. Terus pas buka pintu, set, ternyata pintunya kekunci. Ya nggak bisa dibuka ya. Set, pintunya kekunci. Kalau set itu udah kebuka ya. Pintunya kekunci itu kok set. Aduh. Apaan sih? Ya maksudnya aku pulang gak bawa snack kan kecewa si Saipul. Ngalah dikit ngapa sih sama anak kecil? Anak kecil apaan? Badan segede gitu. Kemarin dia birahi minta dikawinin. Sama bot mau dikawinin sama Rusa gak mau. Balikin snack gue. Lah ketahuan. Balik. Yuk rebutan lagi. Gak udah buat lu aja. Gimana sih udah capek-capek aku balik. Ayo rebutan lagi. Gak mau. Ayo. Gak. Waduh. Snacknya udah habis ya. Udah kek. Ya kagak kebagian. Di rumah gak ada makanan lagi. Nenek Amanda puasa lagi nih. Padahal itu snack Aduh, kasihan banget bre. mau dimakan pakai nasi. Nyet apa? Shh. Kek, nih, ayo rebutan. Kasih aja, bego. Kasih aja, bukan rebutan. Aduh. Malah diajak rebutan. Aduh. Lah, kamu nggak mau diajak rebutan? Seneng banget rebutan lu. Adrenalin. Oh, adrenalin. Ya udah, nggak apa-apa. Kakek pulang aja deh. Paling nanti bilang ke nenek nggak dapet lauk. Makan nasi pakai garam lagi nggak apa-apa. Aduh, kasihan banget. Nih bawa pulang kakek aja. Snacknya bukan Rani. Nih kek, buat kakek. Beneran Nyet. Bener kek? Ikhlas? Enggak. Ikhlas kagak nih? Ya ikhlas pakai nanya. Widih, tumben attitude-nya bagus nih binatang. Ya udah makasih ya Nyet. Kalau gitu kakek pamit. Kakek mau ngasih ini ke nenek. Ya kek, hati-hati.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Guys, lu gimana sih? jatuh. Mampir warung beli nasi goreng aja dah. Lah itu punya duit. Lu punya duit ngapain ya? Dramatis banget lagi. Jahat banget lagi. Aduh. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Aku pulang gak bawa apa-apa ini. Snack pun gak ke bawah. Ayo ngajak rebutan lagi si Bayu tuh. Jangan Nyet, jangan. Apa sih? Gue tahu yang di otak lu. Gue tahu. Nyet, elah, bandel amat ya. Bocah pikat, apaan? Serain kotak snackmu kalau Malah mau selamat. dipalak. Ya elah Nyet. Deh, ini kan punya Wahyu. Melawan kamu ya, tinggal milih mau dijep apa diaperkat. Dijep atau uppercut. Aduh ini, aduh kelewatan nih. Cepat serain kotak snacknya. Nggak mau. Akhirnya aku dapat kotak snack. Tapi kan itu punya Wahyu. Aduh. Jahat banget Ya lu ini. tahu bocil pitak. Tai. Anak setan ngerjain orang tua. Kan gue udah bilang jangan. Gue udah pernah 3 kali Oh. begitu. Kirain jangan karena nggak boleh ngerebut dari orang lain. Ternyata udah 3 kali si Rani malahan. Berarti Rani pernah coba-coba ngerebut dong bre ya. Oke langsung aja kita ke video selanjutnya. Nah bre sekarang kita udah berada di channel. Nah bre sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu. Ini judulnya halo ini siapa. Berarti nelpon nih. Oke langsung aja kita play. Nggak bikin ribet lagi nih. 1, 2, 3, 4. Kalau jantar. Halo, buset dah, gimana kabar nih? Baik-baik aja gua mah, kentut masih nyaring. Ini siapa ya? Masa kagak inget suaranya? Coba diinget-inget lagi. Masa nggak hafal sama suara gue? Siapa? Mau nipu nih, biarin aja. Siapa ya? Coba lu nyanyi deh. Biasa nyanyi. oknum. Masa lupa sama gua. Itu loh gua ya. Gua pernah kayak gitu bre. Tapi gua kerjain balik bre. Gue inget suara lu. Dah, masa suruh nyanyi ada aja lu. Ngobrol doang gini kan udah paham suara gue siapa. Ya, suara lu pasaran nih. Temen gue banyak yang suaranya begini. Coba deh lu nyanyi lagu Thailand. Sucat pelat bohong. Lamuai kula cincang wa. Lamuai hak hek hak hok hak hek hak hok hak hek hak hok. Tukang tipu dikerjain lagi tuh. Udah inget belum bro? Coba ayo siapa ini? Si Burhan bukan? Nah, iya Tuh kan. Burhan. Kan udah meninggal kemarin. Bukan Burhan bro. Bukan Burhan. Ayo coba inget-inget dah Aduh. siapa? Kalau dari suaranya sih Udin Portal ini. Nah iya Udin. Setahu gue Udin besok udah bisa ngobrol ini. Bukan Udin bro. Ya kayak gitu memang tukang tipu bre. Sering kayak gitu. Nah itu lo tahu. Oh, gue bukan Udin. Dikerjain. Bentar dulu, gue mau ke WC 5 menit balik. Sambil nginget-nginget lu ngobrol dulu sama monyet gue ya. Lah masa suruh ngobrol sama monyet bro? Doang nanti. Halo, ini temennya majikanku ya? Iya temen lama. Lama gak ngobrol mana lupa lagi sama gua. Tapi ini bener kan nomornya? Jumali, Nah iya bener si Jum. Pakai lupa lagi lu sama gua Jum. Samsul Jumali Hadi Prayitno. Tukang tipu ditipu. Halo, Jum, lu udah inget sama gua belum si Jum? Lah. ingat dari suaranya si ini nih, si Boneng kan? Iya. Buset kirain lupa lu sama gua. Boneng ini. Gimana Neng? Lu pakai nomor baru sih? Ini nomor gue satunya. Nomor lama keblokir. Gue jarang isi pulsa Jum. Oh, Lu lagi sibuk gak ini Jum? lumayan sih. Ini mau ngupil kotoran di hidung udah penuh. Gimana nih? Ini gua maksudnya nelpon mau ada yang diomongin, mau minta tolong. Udah ujung-ujung minta duit lagi gitu. Kita tolong apaan lu? Kecemplung sumur? Kagak. Nih, kan mak gua kan sakit nih. Gua mau bawa dia ke rumah sakit naik motor. Bener tuh, kalau sakit bawa ke rumah sakit naik Bener. motor. Jangan orang lagi sakit dibawa ke Dufan naik kora-kora. Iya. Nah, ini gua mau minta tolong Jum. Kan ini gua pernah razia. Gua lupa nggak bawa SIM sama STNK, ketinggalan di rumah. Kendaraan gua disita. Gua nggak bisa jalan ini. Nggak ada ongkos juga. Waduh, kena razia di mana? Sini aku jemput aja mereka. Jemput jalan kaki. Jemput jalan kaki. Dikira jemput anak TK bubaran kelas. Enggak, lu nggak usah kesini Jum. Kan lu di Jawa, gue di Bandung. Mau kesini gimana naik kawan Kinton? Gue minta tolong aja ini. Kan mereka nggak percaya nih motor gue bukan
curian. Ada SIM sama STNK tapi ketinggalan di rumah. Lu bantu yakinin mereka aja. Ini Jom. adalah modus-modus penipuan yang sering terjadi. Dan anehnya masih banyak juga yang gampang ketipu, bre. Nanti kalau lu ditanya, bilang aja, iya si Boneng sih mama STNK-nya ada ketinggalan di rumah. Ya elah, lain kali kalau lu naik motor, rumah lu bawa, biar nggak ketinggalan tuh STNK. Ya udah ini lu coba ngomong sama petugasnya ya. Petugas apaan? Petugas partai apa? Halo, Halo, luwak wet kopi, nggak bikin kembung. Maaf, kebiasaan ikut kuis saya. selamat siang. Oh, Selamat ganti. siang. Mohon maaf mengganggu waktunya bentar ya. Iya. Mohon izin. Sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Jumali. Iya, Bapak Jumali ya. Iya, Bapak Jumali. Ini ada pelanggar yang sedang kami tangani. Ini siapanya Bapak? Saudara, teman, atau keluarga Bapak? Teman main gaplek dulu waktu SD, Pak. Teman Bapak ya. Atas nama siapa teman Bapak ini? Boneng, Nama lengkapnya? Boneng, nongneng. Yang benar Bapak, jangan bercanda. Oh, jangan bener bapak, jangan bercanda gitu. Emang bener namanya itu. Di KTP-nya juga tulisannya begitu. Makanya nggak bisa jadi presiden tuh orang. Masa presiden namanya nongneng. Baik, ini Bapak Boneng, dongdeng. Untuk domisilinya ini teman Bapak tinggalnya di mana? Pindah-pindah sih itu dia mah. Kadang di Bandung, kadang Kadang tinggalnya di dalam kardus pakai lampu 5 watt. anak ayam dong. Penipu dikerjain nih, bre. Bapak jangan bercanda, ini saya petugas loh. Iya maaf Pak, saya mau biasa bercanda sama Boneng. Mohon izin, teman Bapak ini sekarang ada di kantor kami. Bapak Jumali udah dengar sedikit ya kronologinya kenapa? Kena razia orang bau ketek apa dia tadi ngomong? Rahasia kendaraan ya Bapak ya. Mohon izin, jadi teman Bapak ini kena rahasia gabungan dari kami karena tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK. Dengan alasan SIM dan STNK tertinggal di rumah. Nah ini yang mau saya tanyakan kepada Bapak sebagai teman atau keluarganya. Benar tidak ini Pak, SIM dan STNK-nya tertinggal di rumah? Pak Jumali, kok tidur Pak? Bapak ngejelek. Aja. Ini penipu yang kayak gini nekat banget, bre. Ya walaupun saya dulu dia pernah kena tipu, tapi via FB gitu loh. Mesinnya kelamaan, saya jadi ngantuk. Bentar ya Pak, saya cuci muka dulu. Bapak ngobrol dulu nih sama monyet saya. Halo? Iya, ini mohon izin saya tanyakan benar tidak ini SIM dan STNK dari teman Bapak atas nama Boneng tertinggal di rumah? Halo? Iya, ini saya bertanya. Apakah benar SIM dan STNK Bapak Boneng benar adanya dan tertinggal di rumah? Halo? Suaranya putus-putus. Sinyalnya nggak stabil ini. Ngomong apa tadi? Saya bertanya, apakah benar SIM dan STNK Bapak Boneng tertinggal di rumah? Apa? Saya bertanya, apakah benar SIM dan STNK Bapak Boneng tertinggal di rumah? Sim pakai kotek. Pak? Saya tanya SIM dan STNK Bapak Boneng apa berada di rumah? Putus-putus? Pak, saya capek Pak. Mending jualan bubur aja deh kalau begini. Halo, gimana tadi Boneng? Ditilang? Iya itu SIM STNK komplit ada di rumah Pak. Saya lihat lagi pada anteng tuh nonton TV berdua. Oke baik, karena Bapak Jumali memberikan keterangan SIM dan STNK-nya ada di rumah, mohon izin Bapak Jumali di sini berlaku sebagai penjamin kalau SIM STNK-nya benar adanya ya. Oke, kami mungkin akan bantu dari segi pengurangan denda ya Bapak. Yang tadinya denda pelanggaran senilai 1.500.000 bisa kami turunkan jadi 1 juta saja dengan adanya informasi dan jaminan dari Bapak Jumali bahwa SIM dan STNK-nya memang betul tertinggal di rumah. Wih, 1 juta saja, jangan gampangnya 1 juta saja gitu. Untuk dibayarkan nanti baru kendaraan bisa dilepas dan dapat surat jalan. Buset, mahal amat denda sampai 1 juta. Lain kali nggak usah naik motor lu. Naik layangan aja lu sama mak lu. Iya Bapak, mohon izin ini saya kembalikan ke Bapak Boneng ya. Nanti bisa disampaikan apa yang kita bicarakan dan tolong diingatkan supaya tidak terjadi pelanggaran lagi ke depannya. Halo, Jum. Aduh, Neng. Ngomong apa tadi petugasnya, Jum? Lu kudu bayar denda tuh biar motor lu keluar terus dapat surat jalan. Bayar berapa, Jum? 1 juta. Gua duit sih ini ada ya, cuma duit gua di ATM. Ya ambil aja. Gua udah bilang ke petugas ke ATM bentar kagak boleh juga. Soalnya tadi ada yang kabur. Ternyata motor dia motor curian. Nih jadi mohon maaf nih gua minta tolong ke lu, Jum. Lu talangin dulu ya 1 juta. Nanti motor keluar gua ke Iya, ATM. andalannya orang apa ya? Oknum penipuan kayak gini, bre. Nanti lebihin juga deh buat lu. Ya elah nggak sampai sehari, Jum. 10 menit palingan gua balikin. Lu dari kecil ngerepotin mulu, Neng. Lagi upacara berak di celana, lagi olahraga pingsan, dibawa ke UKS dikasih teh anget, lu mintanya cappuccino cincang. Iya maaf ngerepotin nih, Jum. Ya udah bayarnya gimana nih? Ya nih gue tanya petugasnya ya. Pak ini teman saya mau nalangin dulu gitu transfernya kemana?
Halo Bapak Jumali. Ya, Jadi gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? bayar dendanya kemana nih? Iya, mohon izin Bapak bisa catat nomor rekeningnya ya Pak. Nanti bisa ditransfer ke situ. Ya nih udah bawa papan tulis sama kapur. Nomornya berapa ya? Iya, ini Bank BRI ya. Nomornya 472 473 72 Pak. 72 08. 473 7208. Bukan. Dikerjain habis-habisan sama si Pot. Bukan begitu. Lah gimana saya tulis nih? Saya ulangi ya. Bapak dengerin saya. Iya ini dengerin. 472 473 2 2 08 09 08 472 08 09 08. Bapak jangan main-main ya sama saya. Sini aku aja. Nah ini biar temennya aja. Maaf ya, ini majikanku rada Baik, saya ulangi ya. Mohon izin. Silakan nomor rekeningnya dicatat. Ini adalah teknik cara untuk mengerjain orang yang suka nipu kayak gini, Bre. Nomornya 472 123 jauh ini. Dari 472 ke 123. Tambah jauh. Dari 472 123 tambah jauh banget. Ini mohon maaf ya, saya nggak jadi transfer. Kartu ATM saya ketelan. Nanti nunggu monyet saya berak baru saya transfer. Aduh. Nunggu aku berak baru transfer. Kartunya ketelan anjir. Anak angkot gopak. Lo yang tolol. Hari gini nipu gue lo. Nyari duit yang halal goblok. Macem-macem nih gue nyet pakai nipu-nipu. Bol, dari mana? Dari ATM transfer 2 juta. Ada telepon katanya kau nabrak orang. Orangnya meninggal, Bang. Malah Saiful yang kena tipu. Aduh, si monyet dan Pot udah mati-matian ngerjain penipuan, malah Saiful dengan mudahnya ketipu. Memang pul. Nah, Bro ya, itulah tadi ya kita mereaction dari animasi Potun. Dan ini memang bisa sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dulu saya juga sendiri saya akui saya pernah kena tipu, tapi via FB waktu itu kayak pembayaran karena saya belum paham banget tentang pembayaran pulber begitu. Jadi saya kena tipu di situ, mana setengah juta lebih lagi dulu ketipu itu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya transaksi kayak di pulber lah apalah, pokoknya jangan mau lah ya, jangan mau kalau kayak gitu. Sudah 99% itu penipuan ya. Nah, 1%-nya itu ya mujur-mujuran itu dapat yang bagus ya. Jadi saya sarankan memang harus berhati-hati sama oknum-oknum penipuan kayak gini. Dan semoga kedepannya dan seterusnya tidak ada yang kena tipu kayak gini ya. Dan semoga yang nipu ya dapat hidayah lah dari Allah Subhanahu Wa Taala biar menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan ya sampai di sini dulu untuk kesempatan kali ini, Bre. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.